Malam itu, langit seperti retak dan menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Hujan deras, tanpa jeda, menghapus batas antara langit dan bumi. Gemuruhnya memekakkan telinga, disertai kilatan petir yang seakan memecah kegelapan. Di desa Cikapundung, air yang turun tak tercurah dari wadah besar itu, mulai memenuhi sungai. Membawanya meluap hingga hampir mencapai batas permukiman. Warga yang awalnya masih berteduh di dalam rumah, hanya memandang keluar dengan raut tenang, berpikir bahwa hujan ini akan berhenti seperti hujan-hujan sebelumnya. Di musim hujan, luapan air seperti ini sudah sering terjadi, membuat mereka menjadi terbiasa dan hingga kini banjir tak pernah benar-benar macam. Namun semakin malam situasi berubah mencekam. Derasnya hujan seakan tak mengenal belas kasihan. Semakin menggila, membuat arus sungai menjadi liar dan tak terkendali. Dalam hitungan menit, air mengalir deras menuju desa, menghantam tebing-tebing dan membawa batang-batang pohon yang tumbang. Jeritan mulai terdengar dari sudut-sudut desa saat air memasuki rumah-rumah di tepi sungai, menyentakkan siapa saja yang tengah lengah. Ketegangan menyebar di udara menggantikan kedamaian yang biasanya menyelimuti malam. Malam yang gelap dan mencekam itu mulai berubah menjadi mimpi buruk bagi penduduk desa Cikapundung. Ini terlalu deras, Pak, teriak Jaka sambil berjuang melawan terpaan angin dan hujan. Ia berdiri di tepi jembatan tua desa yang sudah hampir tenggelam di bawah air sungai yang menggila. Arus deras menghempas tiang-tiang jembatan, menimbulkan suara berkerotakan dan kriat-kriut seakan jembatan akan runtuh. Dan dari kejauhan terlihat bahwa arus air sungai mulai mengerus nah, di sepanjang tepinya. Jaka menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena serangan rasa takut yang mulai menyelubungi dirinya. Jika ini terjadi bengit, jembatan berpotensi roboh kapan saja. Suara Jaka hampir tenggelam oleh gemuruh air yang semakin meluap. Terlihat kepala desa Darmawan Reksodano berdiri tak jauh dari Jaka. Matanya menatap lurus ke arah sungai yang kian mengamuk. Wajahnya tegang dan bibirnya terkatup rapat. Ia tahu situasi saat ini jauh lebih buruk dari biasanya. Tapi hati kecilnya masih berharap hujan akan reda dalam waktu dekat. Dalam benaknya ia bergulat dengan kekhawatiran yang semakin menggunung. Meminta warga mengungsi bukan keputusan yang gampang. Karena itu berarti membuat warga meninggalkan rumah, ternak, dan seluruh harta bendanya. Tanpa jaminan mereka akan selamat. Namun kali ini sungai seakan tak mengenal ampun. Kilatan petir kembali menyambar menerangi wajah-wajah cemas para warga yang mulai berkumpul di sekitar jembatan. Masing-masing dengan ketakutan yang tersirat di mata mereka. Di antara suara hujan yang deras dan gemuruh arus sungai, terdengar suara gemeretak dari arah jembatan. Dermawan merasakan detak jantungnya makin cepat, seolah ada yang mendesaknya untuk bertindak segera. Malam yang awalnya terasa berat kini berubah menjadi malam penuh ancaman. Seakan desa kecil mereka berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Seperti derat ribuan kuda liar yang berlari serempak menembus malam. Suara itu semakin mendekat, 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 dan semakin keras dan keras, membawa hawa dingin yang mencekam. Warga desa yang berkumpul di tepi sungai sejenak terpaku. Terpaku pada suara mengerikan yang merambat dari kejauhan, sebelum akhirnya menyadari bahaya yang mengancam. Rasa panik mulai menjalar di antara mereka, membuat mereka bergegas, berlarian menuju bukit yang lebih tinggi. Langkah-langkah tergesa dan teriakan menggema, berpadu dengan deru air yang semakin mendekat. Di tengah kekacauan itu, Darmawan yang kini berdiri mematung dengan tatapan kosong, menyadari apa yang akan segera terjadi. Banjir bandang. Air bah dari pegunungan yang turun dengan kekuatan lulantakan itu telah datang. Ia merasakan jantungnya berdebar hebat, mengingatkan pada kisah-kisah bencana yang sering ia dengar dari sesepuh desa. Namun kali ini bukan cerita, ini adalah kenyataan yang tengah mengancam nyawa mereka. Dermawan segera berteriak kepada para warga yang masih terpaku di tempatnya. Hei, cepat, 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 menuju bukit, tinggalkan semuanya. Nyawamu lebih penting. Banjir, banjir, banjir bandang. Seru Jaka dengan suara serak, kali ini penuh ketakutan yang nyata.
Kata-kata itu bagaikan lonceng peringatan yang memecah kegelapan malam, mengumpulkan ketakutan yang menyelimuti desa. Peringatan itu membuat warga desa berpacu melawan waktu, melintasi jalanan licin dengan air yang mulai naik ke tanah desa, menyapu apa saja yang menghadap. Dalam gemuruh air dan ketakutan yang menyelimuti, malam itu berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Air itu datang bagaikan monster tak terhentikan, bergulung-gulung dalam derasnya arus yang menelan apa saja di depannya. Rumah-rumah kayu yang berdiri tegak selama bertahun-tahun kini roboh tanpa ampun, terseret bersama ternak dan benda-benda yang berserakan. Beberapa warga yang tak sempat mencapai bukit hanya bisa terpaku di tengah kegelapan, berjuang melawan derasnya air yang kini mencapai pinggang, dada hingga leher mereka. Dalam hiruk-pikuk kepanikan, ada yang mencoba memanjat pohon atau bertahan pada batang kayu yang hanyut. Mereka berharap bisa menghindari terjangan air berlumpur yang mengancam nyawa. Desa Cikapundung tenggelam dalam hitungan menit, hilang di bawah terjangan banjir yang menggulung tanpa belas kasihan. Teriakan dan cerita minta tolong menggema di udara, menyatu dengan suara gemuruh air yang menghancurkan segala yang dilewatinya. Dari bukit, mereka yang berhasil menyelamatkan diri hanya bisa memandang dengan ngeri, menyaksikan desa yang mereka cintai tenggelam seiring dengan hilangnya harapan. Malam itu, di bawah hujan yang tak juga mereda, Cikapundung bukan lagi sebuah desa yang damai, melainkan lautan air yang menyimpan kisah kelam yang akan selalu diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat album misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Seminggu setelah banjir bandang menerjang, desa Cikapundung yang dulu tenang kini berubah menjadi bayangan suram dari kehidupan. Puing-puing rumah yang tersisa berserakan di mana-mana, menyisakan kenangan pilu akan desa yang hancur. Lumpur tebal menutupi jalan-jalan desa, menutupi bekas-bekas kehidupan yang dulunya ramai. Sebagian kecil warga yang selamat kini berlindung di desa tetangga yang ada di perbukitan, menumpang di rumah-rumah penduduk yang ibah dan bersedia menampung. Mereka masih digelayut di ketakutan, berusaha memulihkan diri dari trauma dan kehilangan yang terasa begitu mendalam. Setiap hari mata mereka tertuju ke arah sisa-sisa desa mereka, berharap suatu hari bisa kembali. Kepala desa Dermawan yang dahulu dikenal tegar kini menahan beban yang begitu berat. Dengan wajah lelah dan mata yang menyeratkan kepedihan, ia telah berusaha mengorganisir tim penyelamat dari desa sekitar, mengatur pencarian bagi warga yang masih hilang. Setiap kali nama baru muncul dalam daftar korban, ia merasakan hatinya makin tercapik-capik. Namun dengan segala daya yang tersisa, ia tetap berdiri di bagian depan, menyemangati mereka yang selamat untuk tidak menyerah. Di bawah langit mendung mereka berjuang mengais harapan dari reruntuhan yang tersisa, mencoba bangkit dalam bayang-bayang ketakutan dan kesedihan yang belum redam. Kita kehilangan warga banyak sekali, Pak. Suara Siti bergetar. Matanya merah dan bengkak, memandang lurus ke arah desa yang kini hanya tinggal puing-puing. Ibu muda itu menggenggam tangan erat di depan dada, mencoba menangan tangis yang terasa membayang. Suaminya adalah salah satu dari banyak korban yang belum ditemukan. Belum ada kabar ya, Pak. Apa dia masih di sana? Gumamnya putus asa. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh angin malam yang dingin dan menusuk. Dermawan menghela napas lalu menggeleng pelan. Belum Bu Siti. Kami masih berusaha sekuat tenaga, jawabnya dengan suara yang berat. Tim pencari tidak akan berhenti sampai semua yang hilang akan ditemukan. Namun jauh di dalam hati, ia pun dilanda keraguan dan ketakutan akan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Malam kian larut dan bayangan pohon-pohonan terlihat seperti sosok-sosok bisu.
yang berdiri di kejauhan, menunggu dalam diam yang tak terpecahkan. Dermawan tahu tak hanya air bah yang meninggalkan jejak, tetapi juga luka dan misteri yang entah kapan akan terobati. Meski para warga yang selamat berusaha keras melanjutkan hidup, ada sesuatu yang ganjil terasa di utara desa Cikapundung. Malam-malam yang biasanya sunyi kini seolah diselimuti oleh aura mencekam yang tak terlihat. Langit malam tampak kelam, dan angin malam membawa desiran aneh yang seakan berbisik dari jauh. Sejak kejadian banjir bandang itu, ketenangan terasa hilang, digantikan oleh keheningan yang membuat bulu kuduk warga desa merembang. Warga yang mengungsi mulai melaporkan suara-suara misterius yang terdengar di malam hari. Seakan ada yang menangis pilu di balik pepohonan atau di antara reruntuhan desa yang telah hancur. Mereka yang mendengar suara ini mencoba menutup telinga, namun isak itu terus menghantui, membuat tidur mereka tak lagi nyenyak. Desas-desus pun mulai beredar, menambah ketakutan di antara mereka. Beberapa warga mengaku melihat sosok-sosok samar berdiri di tepi sungai yang kini mengering. Berdiri diam memandangi sisa-sisa desa dengan tatapan kosong. Sosok-sosok itu seakan menunggu atau bahkan mencari sesuatu yang hilang. Dalam perkembangan beberapa orang berbisik bahwa sosok-sosok itu adalah arwah dari mereka yang gagal menyelamatkan diri. Mereka terjebak dalam dendam dan kesedihan yang tak tersampaikan. Desa Cikapundung yang dulu dikenal damai kini berubah menjadi tempat yang diselimuti misteri kelam. Seolah bencana tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga jejak-jejak dari dunia lain yang menolak pergi. Suara-suara itu datang lagi tadi malam, kata Wati, seorang ketua desa, kepada Darmawan dengan wajah yang penuh ketakutan. Ia menatap Darmawan dengan sorot mata yang dalam, seakan mencari jawaban atas kegelisahan. Kamu dengarkan? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Seolah takut suara mereka didengar oleh entitas lain. Pagi itu, suasana begitu sunyi. Hanya angin yang menghembuskan bau lembab dari sungai dan reruntuhan desa, mengingatkan mereka pada tragedi yang baru saja terjadi. Darmawan terdiam, matanya menerawang ke arah sungai yang kini tampak kelabu dan dingin. Ia memang mendengar suara itu, tangisan yang samar yang muncul dalam kesunyian malam, terombang-ambing di antara angin dan sisa-sisa rumah yang hancur. Awalnya ia menganggap itu hanya ilusi, sekadar cerminan dari trauma yang dialami. Namun ketika semakin banyak warga yang mengaku mendengar hal serupa, kekhawatiran itu kian nyata. Suara itu bukan hanya datang dari arah sungai, tapi seakan akan berasal dari setiap sudut desa, memenuhi malam dengan kegetiran yang tak terlihat. Dan dalam hatinya yang terdalam, Darmawan mulai merasakan ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kenangan buruk. Malam itu, Darmawan dan istrinya, Sulastri, berbaring di kamar tidur mereka, berusaha memejamkan mata meski angin kencang terus menghantam dinding kayu rumah. Hawa dingin merambat dari luar, membuat setiap sendi terasa menggigil. Suara gerak daun pintu berulang-ulang terdengar, menambah suasana kian mencekam. Lampu minyak di pojok kamar berkedip-kedip, apinya bergetar seperti ada yang meniupnya, menebarkan bayangan tak beraturan di dinding kamar. Di keheningan yang menyelubungi malam itu, Sulastri mencengkeram lengan Darmawan, merasakan firasat aneh yang sulit dijelaskan. Dia mendengar suara rintihan, "Tolong, tolong, tolong." Suara itu begitu lirih, hampir tak terdengar, tetapi jelas dan memecah keheningan. Darmawan membuka matanya. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu seperti berasal dari dalam rumah.
Dengan napas yang tertahan, ia mengedahkan pandangan ke sekeliling kamar. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan yang mencekam. Hanya suara angin dan derak pintu yang terdengar. Prak-prak. Prak-prak, prak-prak. Atau setidaknya itu yang ia harapkan. Di sudut kamar, ia melihatnya. Sebuah bayangan samar. Sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai berdiri kaku di dekat dinding. Bajunya compang-camping penuh dengan lumpur yang mengering. Membuatnya tampak seperti muncul dari dasar sungai. Wajahnya pucat, menatap lurus dengan mata yang hampa, memancarkan kesedihan yang menusuk hingga ke tulang. Darmawan tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku seakan tersihir oleh pandangan sosok itu. Tolong, ingatkan nama kami. Suara perempuan itu berbisik, penuh dengan luka yang terungkapkan, seolah membawa pesan yang datang dari dunia lain. Matanya kosong terus memandang Darmawan, seakan-akan meminta sesuatu yang tak bisa disampaikan oleh kata-kata. Udara di dalam kamar semakin dingin dan Darmawan hanya bisa terpaku. Hatinya tenggelam dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, ia tahu mereka adalah warga yang hilang. Mereka yang tertinggal. Mereka masih menunggu dan mereka tidak akan pergi begitu saja. Darmawan berusaha bangkit dari tempat tidurnya, namun tubuhnya terasa berat. Tak bisa digerakkan. Ia panik, menyadari ada sesuatu yang menekannya. Menahan seluruh tubuhnya seakan terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Napasnya memburu namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, sosok perempuan di sudut ruangan hanya menatapnya dengan pandangan hampa. Tatapannya dingin namun penuh luka. Perlahan bayangannya mulai memudar, larut dalam gelap. Tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik sekali lagi. Kami tidak bisa beristirahat. Kami terlupakan. Suara perempuan itu semakin lirih, seperti bisikan angin yang membawa kesedihan yang dalam. Darmawan merasakan hawa dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Seakan-akan pesan itu menembus batas antara dunia mereka dan dunia yang tak terlihat. Sosok perempuan itu akhirnya lenyap, tetapi kehadirannya masih terasa di sekeliling ruangan, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam ingatan Darmawan. Ketika akhirnya tubuhnya bisa bergerak, Darmawan terbangun dengan terengah-engah, jantungnya berdetak kencang seakan tak mau berhenti dan ia mencoba mengatur napas sambil memegang dadanya yang terasa berat. Di sampingnya, Sulastri terbangun memegang paunya dengan wajah cemas. Ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Tanyanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. Darmawan hanya menatap istrinya, mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan. Namun lidahnya keluh. Bayangan sosok perempuan tadi belum menghilang, yang baru menghantui benaknya. Darmawan terdiam, apa yang baru saja dialaminya. Apakah itu hanya mimpi buruk ataukah sebuah peringatan? Tetapi setiap detailnya terasa begitu nyata, seolah sosok itu benar-benar ada di sana. Namun ia memutuskan untuk tidak menceritakan pada Sulastri. Mungkin ini hanya bagian dari trauma yang harus ia hadapi sendiri. Tapi tidak demikian bagi hati Darmawan. Dia tahu desa yang dipimpinnya itu menyimpan rahasia yang belum terselesaikan. Dan ia belum siap menghadapi apa yang mungkin menantinya di balik gelapnya malam. Keesokan paginya kabar menakutkan mulai merayap di antara penduduk yang selamat, seolah-olah ketenangan yang semua hanya menunggu untuk dihancurkan. Bisikan angin yang berdesir membawa cerita tentang penampakan mengerikan. Sosok-sosok penuh lumpur yang muncul dari kegelapan. Mata mereka kosong dan mulutnya berteriak dalam keputusasaan. Mereka adalah para korban banjir bandang yang terenggut nyawanya. Menuntut agar nama mereka diingat seolah-olah dunia ini tidak berhak melupakan tragedi yang mereka alami. Nama mereka, begitu Darmawan. Jantungnya berdegup kencang seakan-akan suara-suara hantu itu menggema di telinganya.
Apa yang dimaksud mereka? Tambahnya, ketakutan menyusup ke dalam pikiran Darmawan, mengguncang keyakinannya akan kenyamanan yang selama ini dia rasakan. Dengan setiap langkah dia merasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan, siap untuk menariknya ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Tak pelak lagi, rasa penasaran bercampur cemas menggerogoti dirinya. Dan dia tahu, dalam jiwanya yang terdalam, bahwa untuk menemukan jawaban, dia harus menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar nama yang hilang. Suatu malam yang gelap, Jaka bergegas menuju rumah Darmawan dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar. Napasnya tersengal-sengal, dan di bawah sinar lampu redup yang menyinari teras rumah, ketakutan di matanya tampak begitu nyata. Ia menatap Darmawan dengan pandangan nanar, lalu suaranya bergetar saat berkata, Pak, saya gak bisa tarik lagi, Pak. Darmawan yang mengenal Jaka sebagai pria yang jarang takut, terkejut mendengar nada suaranya. Ada apa, Jack? Tanyanya penuh selidik. Matanya menyipit seakan mencoba menembus kegelapan yang mengerubungi mereka. Jaka menelan ludah, menguatkan diri lalu berbisik pelat. Tiap malam saya didatangi sosok-sosok anak kecil, Pak. Tubuhnya besar kuyup, penuh lumpur, dan dia selalu minta tolong. Mendengar kabar itu, tubuh Darmawan merinding. Anak kecil, basah kuyup. Pikiran Darmawan seketika melayang pada bencana banjir besar yang terjadi beberapa bulan lalu. Pada saat itu banyak korban yang hilang, termasuk anak-anak yang tubuhnya tak pernah ditemukan. Ia menatap Jaka dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian lalu bertanya. Apa yang dia minta, Jack? Apa yang dia sampaikan? Jaka menunduk, menggigit bibirnya sebelum akhirnya menjawab dengan suara paruh. Dia bilang, dia ingin diingat, Pak. Nama mereka harus disebutkan, katanya. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah tenang. Suara Jaka bergetar, menandakan betapa ketakutannya ia terhadap sosok-sosok tersebut. Darmawan terdiam, kata-kata itu menggema dalam benaknya. Mungkinkah ini pesan dari arwah para korban banjir yang belum menemukan jalan pulang? Percakapan itu membawa Darmawan pada kesadaran baru yang mengerikan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang hilang, korban banjir yang tak pernah ditemukan. Mereka merasa dilupakan. Arwah-arwah itu tersesat dalam kegelapan, terperangkap di antara dunia mereka yang terhanyut dan dunia fana ini. Mereka seakan memohon untuk diingat dan dihormati oleh mereka yang masih hidup. Setelah menimbang dengan hati-hati, Darmawan memutuskan untuk bertindak. Ia mengumpulkan seluruh warga yang selamat, memanggil mereka yang pernah kehilangan, lalu mengusulkan sebuah ritual sederhana untuk menghormati arwah para korban. Kita akan berdoa bersama, menyebut nama mereka, kata Darmawan dengan nada tegas. Semoga dengan itu arwah mereka bisa menemukan kedamaian. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak yang menyala di tengah lingkaran warga, di halaman depan balai desa, doa-doa lirih terucap menyusup ke dalam kegelapan malam yang mencekam. Satu persatu warga menyebut nama-nama korban yang hilang, mengirimkan doa dengan harapan tulus. Darmawan memimpin mereka dengan khidmat. Semoga arwah kalian tenang, ucapnya dengan penuh penghormatan. Namun harapan mereka akan kedamaian itu ternyata hanya sesaat. Malam-malam berikutnya berubah menjadi lebih mencekam. Desa yang awalnya tenang justru semakin dipenuhi oleh suara-suara aneh dari arah hutan dan sungai. Di tengah malam, suara tangisan anak kecil terdengar semakin jelas, menyayat hati, seolah-olah semakin banyak arwah yang terusik. Kejadian-kejadian keji mulai terjadi tanpa henti. Warga melihat bayang hitam di tepi sungai, mendengar langkah kaki basah berderap di luar jendela mereka, dan terkadang suara-suara bisikan terdengar di tengah keheningan malam. Suara-suara itu seperti memanggil, seolah membawa pesan yang tak kunjung tersampaikan. Suatu malam yang diselimuti kabut tebal, Siti berjalan sendirian di tepi sungai dengan langkah hati-hati. Udara malam terasa dingin menusuk tulang.
dan keheningan hanya dipecahkan oleh suara gemeris daun yang tersapu angin. Di bawah sinar bulan yang samar, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah gundukan tanah kecil yang tampak baru. Jantungnya pun langsung berdegup cepat. Dengan rasa penasaran, Siti berjongkok, lalu mulai menggali dengan kedua tangannya. Ketika lapisan tanah basah terlepas, sesuatu yang mengerikan muncul dari dalamnya. Sebuah tangan manusia, terbungkus kain lusuh, menyembul dari kegelapan tanah. Napas Siti langsung tersengal-sengal. Darahnya seakan berhenti mengalir. Dalam kepanikan itu, Siti mundur, lalu segera berlari kembali ke desa untuk memanggil warga lain. Beberapa saat kemudian sekelompok penduduk berkumpul, masing-masing membawa cangkul dan senter. Mereka pun mulai menggali lebih dalam. Temuan Siti membuka tabir yang selama ini tak mereka sadari. Ternyata, di sepanjang tepian sungai itu banyak tubuh-tubuh korban banjir yang tidak hanyut, tapi terkubur di sana, seolah ada yang sengaja menanamkan mereka di dalam lumpur. Warga desa bergidik ngeri, tak hanya dari pemandangan yang mereka saksikan, tapi juga dari bisikan-bisikan seram yang mulai beredar. Apakah mungkin ada yang lebih dari sekadar bencana alam di balik semua ini? Kabar temuan mayat-mayat itu sampai ke telinga Darmawan. Tapi bukannya sekadar cemas, Darmawan malah merasakan ada sesuatu yang membebani dirinya lebih dalam. Malam itu ketika ia akhirnya terlelap, mimpi buruk menjemputnya lagi. Dalam mimpi itu, ia didatangi oleh seorang laki-laki dengan wajah penuh amarah. Sorot matanya tajam seakan menembus jiwanya. "Kamu tahu apa yang terjadi?" katanya dengan suara berat yang bergema dalam kegelapan. "Kamu bagian dari mereka. Kamu bagian dari mereka yang membunuh warga desa ini." Darmawan pun terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terduduk dalam keheningan yang mencekam. Rasa takut menyelimuti hatinya. Sosok dalam mimpinya seperti memaksa sesuatu yang telah ia coba lupakan. Seketika, ingatan itu menyeruak. Sebuah kenangan kelam yang ia pendam selama ini. Sebelum banjir bandang yang merenggut puluhan nyawa warga desa itu terjadi, Darmawan dan beberapa pejabat desa lain secara diam-diam sepakat untuk menutup mata terhadap pembangunan tambang ilegal di hulu sungai. Mereka tahu, tapi memilih diam, karena dijanjikan keuntungan besar dari tambang ilegal itu. Namun penyelewengan jabatan yang mereka lakukan itu dampaknya fatal, membuat tanah longsor dan air bah datang lebih cepat dari yang diduga. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini menguasai dirinya. Ia tak bisa lagi menghindari kenyataan. Arwah-arwah itu menginginkan keadilan. Mereka tak sekadar ingin diingat. Mereka menuntut agar kebenaran yang telah dikubur bersamanya diungkapkan. Darmawan tahu, ini bukan lagi sekadar bisikan dalam mimpi. Ini adalah panggilan dari arwah yang tak tenang. Dengan penuh ketakutan, Darmawan menyadari dosa yang ia pendam selama ini tak bisa lagi ia abaikan. Arwah-arwah itu datang bukan hanya untuk mengganggu, tetapi untuk menyeretnya dalam pusaran kebenaran yang selama ini ia hindari. Sementara itu suara-suara dari tepi sungai semakin sering terdengar. Darmawan tahu bayangan masa lalu kini mengejarnya, memaksanya menghadapi harga dari pengkhianatan yang dilakukan atas amanah yang diberikan warga desa. Suasana desa kini terasa semakin mencekam, seperti diselimuti kabut tipis yang tak kasat mata, namun menghimpit dari segala arah. Penampakan arwah menjadi semakin sering. Warga desa pun kian dicekam ketakutan. Tak ada lagi malam yang tenang. Hampir setiap hari ada saja yang melaporkan mendengarkan suara-suara aneh, melihat bayangan misterius atau bisikan dingin yang menyapu di tengah keheningan. Arwah-arwah itu tak lagi sekadar hadir untuk diingat. Mereka datang dengan tuntutan lebih besar, menuntut balas atas kelalaian yang telah merenggut nyawa mereka dan meninggalkan duka yang dalam. Di puncak kegelisahan itu,
Suatu malam ketika desa benar-benar sepi dan hanya suara gemericik sungai yang terdengar, Darmawan memutuskan menghadapi arwah tersebut. Ia berdiri sendiri di tepi sungai. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tak terbendung. Kali ini ia tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu mengakui dosa yang telah ia pendam selama ini. Hembusan angin dingin menyentuh kulitnya seolah-olah alam pun menunggu pengakuannya. Dengan suara gemerit bergetar, Darmawan menatap permukaan air yang tenang namun gelap, lalu mulai berbicara. Aku minta maaf, suaranya pelan namun penuh dengan beban. Aku tahu kami semua salah. Aku seharusnya menghentikan mereka. Kami semua seharusnya lebih peduli. Semua ini salahku. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Ampunilah aku. Ia merasakan getaran dalam suaranya sendiri. Seakan-akan sungai itu menyerap setiap kata penyesalannya. Menyalurkan rasa sakit yang telah lama terpendam. Belum sempat ia selesai berbicara, angin tiba-tiba bertiup kencang, menciptakan pusaran di permukaan air. Dari kegelapan sungai, sosok-sosok arwah muncul satu persatu. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka kosong, namun penuh amarah dan kesedihan yang mendalam. Mereka mengelilingi Darmawan, semakin rapat, seakan ingin menenggelamkan dirinya dalam lingkaran arwah yang penuh dendam. Salah satu arwah, sosok lelaki dengan tubuh yang dibalut lumpur, melangkah maju dan bicara dengan suara yang menggelegar. Kami tidak akan tenang sampai semua yang bertanggung jawab membayar dengan nyawanya. Suaranya bergaung, menggema hingga seluruh desa bisa mendengarnya. Warga yang terbangun dari tidurnya bergetar ketakutan, menyadari dosa para pemimpin mereka telah memanggil murka dari alam yang tak terlihat. Malam itu Darmawan menyadari tak ada lagi jalan kembali. Pengakuannya hanyalah awal dari balas dendam yang lebih besar. Dalam beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian tragis mulai menimpa para pejabat desa yang terlibat dalam konspirasi tambang. Pejabat sekretaris desa Sungkono ditemukan tewas tenggelam di sungai, meski air hanya setinggi mata kaki. Nasib sama dialami pejabat Joko Tirto Basuki Wibisono. Sementara 4 perangkat desa lainnya menghilang tanpa jejak. Mereka meninggalkan hanya jejak lumpur basah di depan pintu rumah masing-masing. Mereka seolah dibawa arwah yang telah kembali untuk menagih janji yang tak pernah terbayar. Desa yang dulu damai kini menjadi tempat di mana dosa masa lalu menuntut korban. Setiap malam penduduk dihantui ketakutan, terjaga oleh suara langkah samar dan suara-suara yang hanya mereka dengar dalam mimpi buruk. Mereka tahu, selama keadilan belum sepenuhnya ditegakkan, arwah-arwah itu tak akan pernah tenang, dan mereka akan terus datang membawa pesan dari dunia yang penuh kegelapan dan dendam.